Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan para pejuang CPNS, P3K dan Sekolah Kedinasan tahun 2023. Kali ini channel AIFA Privat akan membagikan salah satu soal HOTS, lebih tepatnya perbandingan kuantitatif yang selalu muncul di setiap ujian kedinasan atau ujian penerimaan CPNS atau P3K. Namun bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan video dari channel AIFA Privat, sebagai bentuk dukungannya bisa melakukan subscribe, komen, like, dan share agar lebih banyak teman-teman yang memperoleh manfaat dari video ini. Nah, ini misalkan untuk contoh soal yang pertama ya, percetakan A dapat mencetak 300 lembar dalam waktu 40 detik, sedangkan percetakan B dapat mencetak 400 lembar dalam waktu 50 detik. Nah, diketahui untuk X, misalkan waktu yang dibutuhkan oleh percetakan A dan B untuk mencetak 1200 lembar ya. Kemudian Y itu adalah 1/3 menit ya. Nah, yang pertama adalah ini karena yang kita ketahui soalnya ini adalah dalam bentuk detik ya, maka langkah pertama itu ini bagusnya kita jadikan detik ya. Bisa juga sebenarnya ini yang dijadikan menit, tapi kan jadi lebih susah gitu ya. Nah, kayaknya kalau dijadikan menit kan 1 menit 60, sepertiga menit itu kan 80. Sepertiga menit 20, jadi totalnya adalah 80 detik ya, 80 detik. Nah, sekarang untuk percetakan A ya, untuk percetakan A ya. Untuk percetakan A diketahui kalau 300 lembar itu dibutuhkan waktu 40 detik ya, 40 detik. Nah, kalau pertanyaannya kalau 1200 lembar, nah ini sama seperti di beberapa video sebelumnya saya menyebutkan ada perbandingan, ada istilahnya kalau perbandingan itu ada yang senilai, ada yang berbanding terbalik ya, ada yang terbalik. Nah, untuk jenis ini itulah jenis yang senilai ya, sehingga kalau ini kita lihat ini dari 300 ke 1200 ini kan dikali 4 ya, jelas ya, berarti ini juga harus dikali dengan 4 ke bawah sini, kali 4 berarti ini adalah 160 detik ya. Itu untuk percetakan A saja ya, untuk percetakan A. Nah, kalau untuk percetakan B ya, itu di informasinya 400 lembar itu membutuhkan waktu 50 detik ya. Artinya kalau 1200 lembar ya, ini kan nanti dikali nih, ini kesini kan kali 3 ya, berarti kalau ini kesini ke bawah sini berarti kali 3 juga, karena perbandingan senilai ya, berarti ini adalah 150 detik. Nah, pertanyaannya adalah kita hanya mencari yang ini ya, yang X nya ya, karena kan Y nya sudah ada gitu. Nah, sekarang kita mencari yang waktu gabungan ya, waktu total lah ya, atau saya tulis WAB ya, atau waktu gabungan A dan B. Nah, itu solusinya di video sebelumnya sudah ada, itu adalah A kali B kalau gabungannya A dan B ya, dan A tambah B ya. Nah, untuk itu kalau begitu kita menggunakan nilai yang ini untuk A, yang ini untuk B gitu ya. Ini adalah 160 dikali dengan 150 per 160 tambah 150 ya. Ini kalau kita mau perkalikan ya, ini teman-teman bisa enggak ini 16 dikali 15. Kalau saya itu biasanya 15 kali 15 ya.
15 kali 15 itu kan biasanya kita hafal ini 225 gitu ya. Ini kan masih kurang satu karena butuh tadi 16 kali 15, 1 kali 15 ya. Kita tambah 15. Ini kalau kita jumlah ini sama dengan 240 ya. Berarti 240 itu masih kurang 2 nolnya, 2 dibahagi dengan, kalau penjumlahan ini mudah. Ini adalah 310 ya. Ini coret, ini coret. Nah, ini hasilnya. Ini juga sulit ini kalau kita kerjakan 2400 bagi 31 ini kan kalau 30 ya, ini kan sama dengan 80 ya kalau 30. Tapi ini kan pasti hasilnya kurang dari, karena ini 31 lebih dari 30, berarti hasilnya kurang dari 80 detik ya. Sekitar 70 lebih lah. 70 lebih gitu ya. Nah, sehingga meskipun kita tidak menghitung ini, tidak menghitung sampai selesai, kita bisa ketahui bahwa Y ini lebih besar daripada X karena Y nya ini 80 detik ya. Itu jawaban yang benar adalah bagian B ya. Seperti itu teman-teman ya. Yang perlu diingat, dicatat di buku catatannya, itu adalah perbandingan senilai dan perbandingan terbalik ya. Perbandingan senilai dan perbandingan terbalik ya. Teman-teman yang baru menemukan channel ini, sekali lagi dipersilakan untuk subscribe sebagai bentuk dukungan untuk kami membuat video-video bermanfaat berikutnya ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini sebuah proyek pembangunan mimbar masjid direncanakan selesai dalam waktu 24 hari bila dikerjakan 15 orang ya. Namun ternyata setelah 12 hari bekerja, pekerjaan dihentikan untuk kegiatan ibadah selama 7 hari ya. Jika pekerja masih berharap untuk menyelesaikan proyek tersebut tepat waktu, berapa banyak tambahan pekerja yang dibutuhkan? Nah, teman-teman kalau sudah beberapa kali menonton soal-soal penyelesaian soal-soal seperti ini, bisa untuk di-pause dulu ya videonya, kemudian mulai dikerjakan ya, mulai dikerjakan gitu ya. Ini termasuk dalam perbandingan yang perbandingan terbalik ya. Ini termasuk soal ini perbandingan terbalik. Soal nomor 2 adalah perbandingan terbalik. Kalau tadi soal nomor 1 itu perbandingan senilai ya. Kalau ini terbalik. Oke. Nah, sekarang di soal diketahui ya. Saya pakai warna merah. Warna merah nampaknya lebih kuat kayaknya ya. Kesannya ya. Diketahui kalau 24 hari ya. Ini targetnya ya 15 hari ya. Ternyata setelah 12 hari bekerja ya, 12 hari bekerja, kalau sudah 12 hari berarti sisanya itu 24 kurang 12 ya. 24 kurang 12 berarti 12 hari ya. Jadi ini hati-hati ya, 12 hari yang ini bukan 12 hari yang ini ya. Tapi kebetulan saja ya, 12 hari ini 12 hari sisa. Ini saya tulis ya. Kerja ya. Sisa ya. Ini tetap akan dikerjakan awalnya ya 15 hari. Ya. Tapi selanjutnya karena 7 hari istirahat atau dihentikan, maka tersisa 5 hari. Nah, pertanyaannya, berapa orang yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek ini ya. Loko hari ini salah ya, ini orang ya, orang ya, karena ini tadi termasuk dalam perbandingan, ini termasuk dalam perbandingan terbalik ya. Arti kalau dia perbandingan terbalik, kalau ini satu ke atas, maka yang ini satu ke bawah ya, seperti itu. Artinya kalau bentuk persamaan perbandingannya, ini adalah X per 15 itu sama dengan 12 per 5 ya, seperti itu. Ini masuk dalam perbandingan terbalik. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5, ini jadi 3 ya, sehingga
X sama dengan 3 kali 12 itu 36 orang ya. Jadi untuk menyelesaikan pekerjaan itu dibutuhkan pekerja sebanyak 36 orang. Tapi bukan ini jawabannya ya. Bukan A jawabannya gitu. Karena yang ditanyakan adalah berapa banyak tambahan pekerja. Tambahan ya, tambahan. Berarti kalau tambahan dari yang awalnya 15 orang tadi, maka tambahannya adalah 36 dikurangi dengan 15. Atau hasilnya adalah 21 orang ya. Nah, itu jawabannya adalah bagian B ya. Selamat buat yang sudah pause tadi kemudian dikerjakan dan hasilnya benar ya. Tapi perlu hati-hati juga ya. Oke. Nah, selanjutnya ini mesin roti pabrik A menghasilkan, oh ini sama seperti soal nomor 1 tadi ya. Ini perbandingan senilai ya. Nah, ini harusnya masih ini banget ini ya teman-teman ya. Ini harusnya masih sangat fresh ya, karena tadi nomor 1 ini. Nah, ini perbandingan senilai. Nah, mesin roti pabrik A menghasilkan 50 buah roti dalam 25 menit. Mesin roti pabrik B menghasilkan 20 buah dalam waktu 20 menit. Nah, X itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh mesin roti kedua pabrik bekerja secara bersama untuk menghasilkan 100 buah roti. Nah, sekarang untuk pabrik A dulu ya, sama seperti tadi langkah-langkahnya ya. Untuk soal nomor 1 pabrik A, teman-teman sekali lagi bisa di pause dulu videonya untuk dikerjakan sendiri ya. Pabrik A itu 50 buah ya untuk 25 menit ya. Sedangkan yang ditanyakan itu adalah 100 buah. Kalau 100 buah ini kan kesini kan sama seperti tadi kali 2 ya. Berarti ini juga di sini kali 2. Berarti ini adalah 50 menit ya. Selanjutnya untuk pabrik B. Pabrik B informasinya 20 buah dalam 20 menit ya. 20 menit. Yang ditanyakan 100 buah. Berarti ini kali 5 ya. Berarti ini juga kali 5. Berarti adalah 100 menit. Nah, tadi sudah ada persamaannya. Kalau digabung berarti WAB-nya itu adalah A kali B dibagi dengan A ditambah B ya. A kali B berarti A-nya yang ini 50 ya dikali 100 dibagi dengan 150. Ini adalah 5000 dibagi dengan 150 ya. Ini dicoret gitu ya. Nah, ini berapa? Ini boleh kita hitung sederhana saja ya. Nah, ini kan 500 ini dengan yang ini kan 43 dapat 3 ya, sisanya 5. Ya. Ya, 50 berarti 33 ya. Berarti ini 33,33 menit ya. Nah, ini saya coba mengajarkan ke teman-teman bagaimana cara membagi seperti ini ya. Ini kan tadi ada 500 dibagi dengan 15 ya. Ini 50 bagi 15 dulu ya. Ini kan sama dengan 3 ya. Sisanya berapa? 15 kali 3 kan 45, berarti sisanya 50. 50 lagi sisanya 3 ya. Sama seperti ini berulang terus. 55, 50 kasih koma, 3 dan seterusnya ya. Sehingga dapat kita peroleh bahwa Y ini lebih besar daripada X. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini jika A adalah bilangan bulat, definisi bilangan bulat itu semua bilangan ya yang bulat ya, misalkan -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya, itu bilangan bulat ya. Jadi semua bilangan yang tidak pakai koma-koma ya, itu bilangan bulat.
Nah, sekarang jika A adalah bilangan bulat dan X adalah 3A pangkat 2 ditambah 6 dan Y sama dengan minus 2A pangkat 3 tambah 8, maka hubungan kuantitatif yang benar adalah yang mana? Nah, sekarang yang menarik dari soal seperti ini adalah kita bisa, karena A-nya tidak diberitahukan berapa, kita bisa memilih berapapun A-nya. Ya, untuk sederhananya kalau saya pilih yang paling memudahkan, pilih A sama dengan 0, ya. Kalau A sama dengan 0, maka bagian ini akan menjadi 0, bagian yang ini akan menjadi 0, karena berapapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0, ya. Sehingga yang tersisa adalah X sama dengan 6, Y adalah 8, sehingga lagi-lagi X kurang dari Y. Itu jawabannya adalah bagian B, seperti itu, ya. Untuk soal seperti ini itu harusnya teman-teman bisa menyelesaikan dengan mudah dan tidak boleh salah, ya. Nah, selanjutnya ini jika X sama dengan 1/16 dikurangi 1/20 dan Y adalah 1/13 dikurangi dengan 1/24, manakah hubungan kuantitatif yang benar? Nah, untuk soal semacam ini, ya, karena soal TIU atau soal kedinasan itu waktunya singkat, ya. Nah, biasanya teman-teman harus sedikit lebih punya sense untuk menyelesaikannya gitu. Ini akan sulit kalau teman-teman mau menyelesaikan secara dengan cara normal, ya, menyamakan penyebut kemudian dikurangkan dan seterusnya gitu. Itu menjadi lebih panjang. Nah, untuk soal jenis seperti ini, ya, kita bisa saya tunjukkan dulu ada teorinya, ya. Ini karena kan semua pembilangnya 1, ya. Jadi kalau kita punya bilangan 1/5, ya, dengan 1/10, ini kan kita tahu bahwa kalau penyebutnya kecil atau pembaginya kecil, ya, ini kan pasti besar. Yang ini kecil, ya. Saya ulang sekali lagi, ya. Ini kecil, yang ini kecil karena pembaginya besar, ya. Sesuatu yang dibagi besar hasilnya pasti kecil. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita bandingkan, ya, dengan logika ini, ya. Ini hanya logika saja, ya. 1/16 dibandingkan dengan 1/13, mana yang lebih besar? Nah, ini kan pasti kita sepakati bahwa yang ini pasti lebih kecil, ya, dibandingkan yang ini pasti lebih besar, ya, seperti itu, ya. Kemudian kita lihat lagi sebelahnya pengurangannya, ya. Ini dikurang dengan 1/20 bagi 1/24. 1/20 dengan 1/24 kan ini kan pembaginya lebih kecil, berarti ini pasti besar, yang ini kecil, ya. Sehingga kita bisa langsung tahu kecil dikurangi besar dibandingkan dengan besar dikurangi kecil, ya, pasti lebih besar yang ini, ya. Y-nya pasti lebih besar daripada X, ya. Nah, logikanya pasti seperti itu, ya. Teman-teman kalau mungkin kurang paham dengan cara menjelaskan saya mungkin agak cepat, bisa diulang-ulang videonya, ya. Itu untuk lebih memudahkan. Nah, ini penting dicatat teknik atau pendekatan seperti ini, ya, supaya teman-teman tidak perlu menyamakan penyebut untuk soal-soal semacam ini. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 6, ya. Jika X adalah 12 4/6 tambah 7 3/12 dan Y adalah 22 9/6 dikurang 3 7/12. Nah, ini juga kalau mau diselesaikan dengan cara normal, dengan cara misalkan untuk 12 4/6 itu 6 kali 12 tambah 4, 12 kali 7 tambah 3, itu kan sulit, ya. Tapi lagi-lagi ini bisa diselesaikan dengan pemahaman matematik. Baik, ya. Ini kan sederhananya gini. Ini kan X ini kan sama dengan 12 4/6 7 tambah 3/12, itu kan sama dengan 12 tambah 7, ya. Berarti 19, ya. Tambah ini 4/6 tambah 7 3/12. Kita samakan saja penyebutnya ini, ya. Sama-sama penyebut 12, ya.
bagi 6 kali 4 berarti 8 ya. Tambah 3. Ya. Ini sama dengan 19 tambah 11 per 12 atau 11 per 12 ya. Seperti itu. Nah, sekarang untuk Y-nya dengan cara yang sama kita bisa langsung tahu 22 kurang 3 itu 19 ya, dikurang samakan penyebutnya ya. Penyebut 12 lagi-lagi ya. 12 bagi 6 kali 9 itu 18 dikurangi 7. Ini adalah 19 dikurang 11 per 12 ya. Nah, kalau untuk soalan semacam ini langsung kelihatan ya. Ini tadi agak keliru tadi yang bagian belakang ini. Ya. Jadi langsung di sini langsung kelihatan ya, mana yang lebih besar ya. Satu dikurang, yang satu ditambah ya. Sehingga jawaban yang benar adalah tentu saja yang ini, karena ini ditambah, yang ini dikurang, maka jawaban yang benar adalah bagian A ya. X lebih besar daripada Y ya. Selanjutnya ini sepertinya soal terakhir ya, karena kali ini kita hanya akan membahas sebanyak 7 soal gitu ya. Nah, sekarang jika X adalah harga 10 kantung rambutan ya, isinya 5 kg per kantung, harganya 15.000 per kilogram. Kemudian Y adalah harga 8 kantung rambutan, setiap kantung ada 12,5 kg per kantung, harganya 7.500 per kilogram ya, lebih murah bagian Y ya, lebih murah per kilogramnya ya, tapi isinya kayaknya lebih banyak. Nah, untuk X dulu ya, kita hitung X dulu. X ini kan sama dengan ya, tinggal kita kali saja ya. Ini kan sederhana. Ini kan perbandingan senilai ya, tinggal kita kali 10 kali 5 kali 15.000 ya. Kalau Y-nya itu adalah 8 dikali 12,5 dikali dengan 7.500. Nah, kita mau lihat perbandingannya gitu. Kalau mungkin kita lihat perbandingannya ya boleh langsung kita kali ya. Tapi kalau kita bandingkan, ini kan kalau kita bandingkan kan ini dengan yang ini kan 2 ya. Ini 10, ini kan jadinya 100. Ini 8 kali 12,5 juga 100 ya. Sehingga ini hasilnya sama dengan X sama dengan Y ya. Seperti itu ya. Tapi untuk lebih sederhananya ya silakan saja langsung dikali saja ya, pasti hasilnya sama juga gitu ya. Nah, ini hanya untuk memudahkan teman-teman supaya tidak terlalu panjang mengerjakan soalnya gitu ya. Oke, demikian video dari IFA Privat terkait dengan perbandingan kuantitatif ya. Sekali lagi, sebagai bentuk dukungan, teman-teman diharapkan dapat melakukan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.